Saat menjalani syuting Ada Apa Dengan Cinta, adakah adegan yang sulit dilakukan? Maksud saya sama gampangnya. Karena di setiap semua adegan itu saya nggak jadi diri saya sendiri. Gimana sih saya mencoba ngalamin kondisinya cinta, ngerti nggak? Jadi gitu. Tampilnya film Ada Apa Dengan Cinta tidak lama setelah film Jelangkung yang juga sukses, kemudian disusul oleh film Cabokan, seakan-akan perfilman nasional benar. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda mengenai kehidupan selebriti. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya Fani Rahmasari akan menemani Anda menyaksikan berbagai informasi aktual dan akurat dari dunia selebriti. Sejumlah topik menarik telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita saksikan bersama sore ini. Film Ada Apa Dengan Cinta sedang diputar di sejumlah bioskop Jakarta. Para pendukungnya berharap film ini bisa sesukses petualangan Sherina. Kita akan jumpai Mira Lesmana, Dian Sastro, dan Nicholas Saputra, masing-masing sebagai produser, aktris, dan aktor film tersebut. Sukses yang diraih film Jailangkung meninggalkan cerita tidak nyaman pada diri Yose Purnomo, produsernya. Hingga saat ini Yose dikabarkan belum membagikan keuntungan pada pihak-pihak yang berhak. Beberapa kilasan informasi aktual dari peristiwa selebriti tersaji dalam rangkuman agenda selebriti. Di akhir acara pemirsa, kita ikuti liputan aktual seputar pesta pernikahan Putri Setiawan Jodi Andini Jodi Putri dengan Haria Mitra Hidayat pada Sabtu lalu di Hotel Mulia, Jakarta. Pemirsa, Mira Lesmana saat ini sedang tegang menunggu hasil pemutaran filmnya Ada Apa Dengan Cinta setelah sebelumnya mereguk sukses lewat film petualangan Sherina. Sedangkan pasangan artis pendukungnya Dian Sastro dan Nicholas Saputra merasa tersanjung mendengar banyak pujian atas film tersebut. Pemirsa, ada beban berat bagi produser Mira Lesmana saat meluncurkan film produksinya yang terbaru Ada Apa Dengan Cinta. Pasalnya film Mira sebelumnya petualangan Sherina meraih sukses besar. Orang lalu berharap film Ada Apa Dengan Cinta harus sebaik dan semenarik petualangan Sherina. Padahal mengulang sukses yang sama itu sungguh tidak mudah meskipun bukanlah hal yang mustahil. Mira pun mengerahkan segala daya termasuk lewat promosi besar-besaran agar film Ada Apa Dengan Cinta bisa diterima khalayak luas. Sampai hari ini hasilnya tidak begitu mengecewakan. Pengamat dan kritikus masih tetap memuji film Mira, sedangkan pada hari-hari pertama pemutarannya di bioskop, penonton yang membeli tiket cukup berjijal. Dilihat dari mana nih gitu, sukses itu ada orang yang melihatnya hanya dari kacamata untung secara materi gitu ya. Kalau saya sebenarnya ketika film ini sudah mulai kita edit, mulai kita kembangkan, saya sudah merasa ada sukses yang kita rasakan, yaitu bahwa kita berhasil menyelesaikan film ini, semua bekerja keras dan telah menumpahkan kreativitas mereka ke dalam film ini. Itu ukuran saya udah sukses. Film Ada Apa Dengan Cinta juga melambungkan nama Dian Sastro dan Nicholas Saputra, pasangan pemeran utama dalam film bertema remaja tersebut. Kalau misalnya ada yang suka banget sama film ini dan banyak gitu ya, jujur aja seneng banget. Cuman kalau sampai kayaknya gue pernah dengar berita-berita akhir-akhir ini yang ada sampai keinjak-injak terus yang kaca pecah, itu kayak gue sedih juga gitu, kasihan juga, nggak sampai kayak gitu sih. Baru dalam tahap promosi, film Ada Apa Dengan Cinta telah menempatkan para pendukungnya menjadi pusat perhatian masyarakat penggemar film. Mira Lesmana pun akhirnya semakin disanjung sebagai tokoh muda perfilman nasional generasi terbaru. Sedangkan Dian Sastro dan Nicholas Saputra mulai menjadi idola remaja. Mudah-mudahan mereka idolain Rangga sama Cinta juga, tapi malah mengajak ke arah yang lebih positif gitu. Kayak misalnya mulai baca buku itu kan positif. Terus pacaran juga bukan yang aneh-aneh banget, ngerti nggak, yang nonton band gitu. Habis itu terus kita kan juga nggak ada yang nunjukin kalau kita tuh kurang ajar sama orang tua. Nggak ada. Rangga jagain banget tuh bapaknya, ngajarin anak cowok juga nggak apa-apa kok bisa masak di rumah. Itu diliatin banget kan. Jadi nilai-nilai itu ada yang kita ajak lebih ke positif gitu loh. Puisi sama baca buku tuh nggak katrok kok gitu loh, itu bagus dan keren kok malah. Kebetulan jatuh pilihan bikin film remaja yuk gitu. Pengen banget kita merekam kembali masa-masa indah
di SMU gitu, karena kebanyakan orang kan punya nostalgia yang banyak gitu, dan itu masa yang penuh gejolak gitu. Kita dulu pernah punya genre film tersebut di Indonesia zaman tahun 80-an 70-an gitu. Kita bisa gitu bikin lagi, kenapa enggak gitu, dan banyak cerita. Bagi Mira Lesmana, semakin orang berharap banyak dari dirinya, tidakkah ia merasakan adanya beban yang juga berat? Saya tidak ingin membebani diri saya sendiri ataupun teman-teman untuk harus sukses yang gila-gilaan gitu ya, atau dibebani oleh suksesnya Sherina. Yang kita tekankan sama-sama adalah mari bikin film yang sebaik mungkin, sekomunikatif mungkin, dan pesan yang ingin kita sampaikan atau komunikasi yang ingin kita sampaikan bisa nyampe ke penonton kita. Itu yang nomor satu gitu. Dian Sastro dan Nicholas Saputra pamornya naik seketika. Apakah mereka juga akan menaikkan standar honor untuk main film berikutnya? Gimana mau minta honor lebih tinggi di dunia film tuh nggak ada. Cita-cita bakal dapet duit banyak tuh nggak mungkin. Kalau misalnya mau punya duit banyak, kayak ada nggak main di film. Film kan harus idealis. Saat menjalani syuting Ada Apa Dengan Cinta, adakah adegan yang sulit dilakukan? Maksud saya sama gampangnya. Karena di setiap semua adegan itu saya nggak jadi diri saya sendiri. Gimana sih saya mencoba ngalamin kondisinya cinta, ngerti nggak? Jadi gitu. Tampilnya film Ada Apa Dengan Cinta tidak lama setelah film Jelangkung yang juga sukses, kemudian disusul oleh film Cabokan, seakan-akan perfilman nasional benar-benar mulai bangkit lagi. Apa komentar mereka? Ini sedang berproses. Semakin lama kelihatannya tanda-tandanya semakin membaik. Mudah-mudahan gitu. Yang penting kita nggak buru-buru. Saya justru deg-degan sekali kalau kita buru-buru kepengen jadi industri yang mantap seperti Bollywood atau Hollywood gitu ya. Jangan, kita memang sedang berproses, kita sedang belajar, kita coba bikin film yang baik gitu. Mudah-mudahan tidak ada orang-orang bisnis yang memanfaatkan momen ini sebagai ajang hanya sekedar ingin mencetak uang. Udah sewajarnya mestinya film Indonesia ada terus gitu loh. Mesti nggak boleh dipertanyain lagi. Cuma sekarang tinggal gimana support dari penonton sehingga produksi film Indonesia juga makin lama makin bagus. Jadi film yang diproduksi makin lama makin bermutu. Karena nanti sendiri penonton sendiri juga makin perlu lagi tontonan yang jauh lebih bermutu lagi kan daripada sekarang. Apa harapan mereka terhadap perfilman nasional yang saat ini terasa mulai bangkit? Semoga perfilman Indonesia bisa semakin bermutu. Karena kalau misalnya filmnya udah bermutu, itu nunjukin bahwa penontonnya udah terpelajar. Karena ternyata penontonnya bisa mengkonsumsi film-film yang bermutu tadi gitu loh. Maksud saya bermutu tuh bukan sekedar menghibur apa enggak ya, cuma ada masukan, ada nilai yang bagus nggak yang bisa ditawarkan ke penonton. Bangkit lagi, tapi juga kualitasnya juga lebih bagus lagi gitu. Nggak bisa stop di sini aja, masih harus banyak berkembang lagi gitu. Sukses yang diraih film Jelangkung ternyata tidak saja meninggalkan cerita yang manis, tapi juga cerita yang kurang nyaman. Yose Purnomo yang bertindak sebagai produser pelaksana sekaligus salah satu dari sutradara film tersebut, dikabarkan belum membagikan keuntungan kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya. Untuk mendapatkan kebenaran berita itu pemirsa, Cek dan Dicek mengkonfirmasikannya kepada Yose Purnomo. Pemirsa, film Jelangkung diproduksi dengan modal kolektif, juga disutradarai secara kolektif oleh dua orang. Yose Purnomo yang selama ini dikenal sebagai pembuat video klip, selain bertindak menjadi salah satu sutradara film tersebut, juga menjadi produser pelaksana yang bertindak sebagai pengambil putusan dalam manajemen produksi dan keuangan. Di tengah kabar laris manis film Jelangkung, terselip kabar kurang nyaman menyangkut Yose Purnomo. Hingga masa pemutaran film Jelangkung di Jakarta usai, Yose disebut-sebut tidak kunjung membagi keuntungan kepada pihak-pihak yang berhak atas keuntungan komersil dari film tersebut. Cek dari Cek berusaha melakukan konfirmasi tentang kabar tersebut langsung dengan Yose Purnomo. Saya cuma Rexcinema, Avantgarde, dan Trans TV. Tidak ada pihak lain dalam hal ini yang kita libatkan. Ya mungkin sekarang akhirnya ada yang dengan VCD gitu ya, ada yang artinya ke 21 gitu ya. Ya pihak-pihak itu saya nggak tahu di luar itu ada di luar pihak itu yang komplain apa gimana. Sebenarnya bagaimana bentuk kerjasama dengan pihak-pihak terlibat? Secara struktural Rexcinema membiayai Avantgarde untuk bikinin film buat kita gitu. Walaupun saya menyutradarai bareng sama Rizal gitu. Jadi memang kolaborasinya di situ. Cuman
secara bisnis memang artinya memang Rex Cinema yang membiayai Avantgarde gitu. Dan bagaimana pula bentuk kerjasamanya dengan pihak televisi? Kontraknya bentuknya adalah hak siar, dia punya hak siar untuk 2 tahun selama 2 tahun dengan 4 kali tayang. Katakan income yang dari itu kan dari maksud saya dari penjualan ke sponsor dan segala macam. Kan kita nggak ini. Jadi itu benefit buat dia dan saya kira apapun angka yang dia pernah keluarin sama kita pasti balik modal begitu. 4 kali tayang prime time.